Penyaliban Yesus Kristus adalah inti dari iman Kristen. Dan kitab suci berulang kali menegaskan bahwa peristiwa ini terjadi bukan karena kebetulan atau kegagalan manusia, melainkan karena ketetapan dan rencana Allah yang telah ditetapkan sebelumnya. Berikut adalah beberapa penegasan dan bukti ayat-ayat Alkitab yang membuktikan penyaliban sebagai rencana Allah yang pasti. Poin pertama, ditegaskan sebagai ketetapan dan rencana Allah. Ayat-ayat dalam kitab Kisah Para Rasul sangat gamblang menjelaskan bahwa penyaliban Yesus Kristus adalah bagian dari rencana ilahi, meskipun dilakukan oleh tangan-tangan manusia yang jahat. Berikut adalah beberapa ayat Alkitab yang menunjukkan dengan jelas bahwa penyaliban Yesus Kristus adalah rencana Allah. Kisah Para Rasul 2 ayat 23. Dia ini yang diserahkan karena rencana dan ketetapan Allah yang telah diketahui sebelumnya, telah kamu salibkan dan kamu bunuh oleh tangan penjahat-penjahat. Kisah Para Rasul 4 ayat 27 dan 28. Sebab sesungguhnya telah berkumpul di kota ini Herodes dan Pontius Pilatus beserta bangsa-bangsa dan suku-suku bangsa Israel melawan Yesus, hamba-Mu yang kudus, yang Engkau urapi, untuk melaksanakan segala sesuatu yang telah ditetapkan tangan dan rencana Mu sebelumnya, supaya hal itu terjadi. 1 Korintus 2 ayat 7 dan 8. Tetapi yang kami beritakan ialah hikmat Allah yang tersembunyi dan rahasia, yang sebelum dunia dijadikan, telah disediakan Allah bagi kemuliaan kita. Tidak ada dari penguasa dunia ini yang mengenalnya. Sebab kalau sekiranya mereka mengenalnya, mereka tidak menyalibkan Tuhan yang mulia. Poin kedua, nubuat perjanjian lama yang menjadi keharusan ilahi. Ratusan tahun sebelum Yesus lahir, nabi-nabi telah meramalkan penderitaan dan kematian Mesias sebagai korban penebusan. Ini membuktikan bahwa salib adalah takdir yang telah ditetapkan Allah. Berikut beberapa ayat Alkitab yang membuktikan bahwa kematian Yesus Kristus sebagai rencana penebusan. Yesaya 53 ayat 5 dan 6. Tetapi dia tertikam oleh karena pemberontakan kita, dia diremukan oleh karena kejahatan kita. Ganjaran yang mendatangkan keselamatan bagi kita ditimpakan kepadanya, dan oleh bilur-bilurnya kita menjadi sembuh. Kita sekalian sesat seperti domba, masing-masing kita mengambil jalannya sendiri, tetapi Tuhan telah menimpakan kepadanya kejahatan kita sekalian. Yesaya 53 ayat 10. Tetapi Tuhan berkehendak meremukan dia dengan kesakitan. Apabila ia menyerahkan dirinya sebagai korban penebus salah. Mazmur 22 ayat 17-19. Ayat 17. Sebab anjing-anjing mengerumuni aku, gerombolan penjahat mengepung aku, mereka menusuk tangan dan kakiku. Ayat 18. Segala tulangku dapat kuhitung, mereka menonton, mereka memandangi aku. Ayat 19. Mereka membagi-bagi pakaianku di antara mereka, dan mereka membuang undi atas jubahku. Poin ketiga, kesediaan dan tujuan Yesus sendiri. Yesus berulang kali memberitahukan kepada murid-muridnya bahwa dia harus menderita dan mati. Kematiannya adalah tindakan sukarela yang bertujuan untuk penebusan. Berikut beberapa ayat Alkitab yang menunjukkan bukti bahwa kematian Yesus adalah tujuan Yesus datang ke dalam dunia. Markus 10 ayat 45. Karena anak manusia juga datang bukan untuk dilayani, melainkan untuk melayani dan untuk memberikan nyawanya menjadi tebusan bagi banyak orang. Lukas 9 ayat 22. Lalu Yesus berkata, anak manusia harus menanggung banyak penderitaan dan ditolak oleh tua-tua, imam-imam kepala dan ahli-ahli Taurat, lalu dibunuh dan dibangkitkan pada hari ketiga.
Garis bawahi kata dibunuh. Artinya Allah sudah menyatakan bahwa Yesus akan dibunuh dan itu adalah rencana Allah. Tidak terlalu penting siapa yang melakukannya atau bagaimana dia dibunuh. Tapi ayat ini menjelaskan dengan sangat jelas bahwa kematian atau penyaliban Yesus adalah rencana agung dari Allah. Yohanes 10 ayat 17 dan 18. Bapa mengasihi aku, oleh karena aku memberikan nyawaku untuk menerimanya kembali. Tidak seorang pun mengambilnya daripadaku, melainkan aku memberikannya menurut kehendakku sendiri. Aku berkuasa memberikannya dan berkuasa mengambilnya kembali. Inilah tugas yang kuterima dari Bapakku. Ayat ini memberikan pemahaman bahwa tidak ada otoritas manapun yang bisa membuat Yesus terbunuh jika dia tidak mau melakukannya. Sekalipun manusia atau iblis ingin melakukannya, kalau Allah tidak mau, maka kematian Yesus tidak akan pernah terjadi. Poin keempat, penjelasan teologis tentang pengorbanan. Para rasul, terutama Paulus, menjelaskan bahwa kematian Kristus adalah cara Allah yang sempurna untuk mendamaikan dunia dengan dirinya, memenuhi tuntutan keadilannya sambil menunjukkan kasih-Nya. Kejatuhan manusia ke dalam dosa tidak bisa diperbaiki oleh siapapun selain Allah, dan Allah melihat bahwa pengorbanan darah adalah satu-satunya metode yang paling cocok dan sempurna dalam memulihkan keadaan manusia yang berdosa. Manusia dengan cara apapun tidak bisa menyelamatkan dirinya sendiri. Berikut beberapa ayat Alkitab yang menunjukkan bahwa pengorbanan Yesus Kristus adalah cara yang dipakai Allah dalam memulihkan keadaan manusia berdosa. Roma 5 ayat 8. Akan tetapi Allah menunjukkan kasih-Nya kepada kita, oleh karena Kristus telah mati untuk kita, ketika kita masih berdosa. 2 Korintus 5 ayat 21. Dia yang tidak mengenal dosa, telah dibuatnya menjadi dosa karena kita, supaya dalam Dia kita dibenarkan oleh Allah. 1 Petrus 1 ayat 18-20. Telah ditebus bukan dengan barang yang fana, bukan pula dengan perak atau emas, melainkan dengan darah Kristus yang mahal, sama seperti darah anak domba yang tak bernoda dan tak bercacat. Ia telah dipilih sebelum dunia dijadikan, tetapi baru menyatakan diri pada zaman akhir karena kamu. Dengan demikian, jelas bahwa penyaliban Kristus merupakan rencana Allah dan penggenapan hukum Taurat. Perjanjian Baru menjelaskan bahwa penyaliban Yesus Kristus adalah cara Allah yang sempurna untuk memenuhi tuntutan mutlak hukum Taurat, menggenapi nubuat, dan menebus kita dari kutukan dosa. Hukum Taurat mewajibkan pengorbanan hewan berulang kali untuk menghapus salah yang sering disebut korban penghapus salah dalam Perjanjian Lama. Dari awal, Allah telah menunjukkan secara eksplisit bahwa penebusan salah atau dosa adalah melalui pengorbanan darah binatang yang tak bernoda atau tak bercacat, tapi aturan hukum Taurat tentang pengorbanan darah tidak dapat memulihkan hubungan Allah dengan manusia yang rusak karena dosa. Hanya oleh darah anak Allah yang kudus dan tak bernoda dan tak bercacat, yang dapat memulihkan keadaan manusia. Sehingga Yesus datang sebagai korban penebus dosa yang terakhir dan sempurna, sehingga manusia dipulihkan dan manusia tidak lagi berada di bawah hukum Taurat tetapi di bawah kasih karunia Allah. Berikut beberapa ayat Alkitab yang menunjukkan keterkaitan pengorbanan Yesus dengan hukum Taurat. Ibrani 10 ayat 11-14. Selanjutnya setiap imam melakukan tiap-tiap hari pelayanannya dan berulang-ulang mempersembahkan korban yang sama sekali tidak dapat menghapuskan dosa. Tetapi ia, setelah mempersembahkan hanya satu korban saja karena dosa, ia duduk untuk selama-lamanya di sebelah kanan Allah, dan sekarang ia hanya menantikan saatnya, di mana musuh-musuhnya akan dijadikan tumpuan kakinya. Sebab oleh satu korban saja ia telah menyempurnakan untuk selama-lamanya mereka yang ia kuduskan.
Yohanes 1 ayat 29. Yohanes Pembaptis berseru, "Lihatlah anak domba Allah, yang menghapus dosa dunia." Ini mengacu pada domba Paskah yang merupakan inti dari kurban hukum. Berdasarkan berbagai bukti ayat-ayat Alkitab yang telah disebutkan sebelumnya, maka jelas bahwa penyaliban adalah puncak dari rencana Allah, karena di sana hukum Taurat terpenuhi dan kutukan dosa dibayar lunas. Kristus menjadi korban yang ditetapkan untuk membebaskan kita dari perbudakan hukum dan memberi kita pembenaran di hadapan Allah yang adil.